Halo semuanya, topik kali ini masih sama dengan topik yang kemarin, yaitu statistik data klinis dan data gesmik. Ini part 2. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk part 2 ini khusus latihan soal atau praktek perhitungan statistik mortalitas. Jadi, isinya hanya perhitungan atau latihan soal. Nah, kemarin yang kita bahas ada 7 macam jenis statistik mortalitas. Pertama ada GDR, kemudian ada NDR, ada maternal death rate, ada newborn mortality rate, kemudian ada fetal death rate, post operative death rate, dan anesthesi death rate. Pertama, kita bahas satu-satu ya. Pertama ada angka kematian kasar atau gross death rate. Ini adalah angka kematian kasar yang menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Pada perhitungan GDR atau gross death rate adalah memperhitungkan seluruh kematian yang terjadi pada pasien rawat inap di rumah sakit. Kematian tersebut baik terjadi di ruang rawat inap dewasa, kematian pada pasien anak, dan kematian di ruang intensif. Pada perhitungan GDR ini, seluruh kematian diperhitungkan, baik kematian pasien rawat inap kurang dari 48 jam maupun lebih dari 48 jam. Kemenkes menetapkan nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar. Maksudnya keluar dari perawatan di rumah sakit. Untuk rumusnya, jumlah pasien rawat inap yang meninggal termasuk BBL tadi, bayi baru lahir, dalam jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh pasien yang keluar dari rumah sakit, termasuk yang meninggal dan bayi baru lahir yang meninggal dalam periode tersebut dikali 100%. Contoh, di suatu rumah sakit tercatat ada 400 pasien keluar dan 5 diantaranya meninggal. Maka GDR untuk periode tersebut adalah 5/400 kali 100%. Ketemu GDR-nya 1,25%. Artinya bahwa selama periode tersebut, dari setiap 10.000 pasien yang keluar dari perawatan, 125 orang diantaranya keluar dalam keadaan meninggal. Satu contoh soal lagi di sini, di suatu rumah sakit tercatat ada 500 pasien keluar dan 6 diantaranya keluar dalam keadaan meninggal. Maka GDR-nya berapa? Gitu untuk periode tersebut. Jadi cara perhitungannya, perhitungan GDR 6/500 kali 100%. Ketemu GDR-nya 1,25%.
2%. Interpretasinya gimana? Cara menjelaskannya gimana gitu. Nah, di sini ada. Jadi selama periode tersebut, dari setiap 1.000 pasien keluar dari perawatan, 12 orang di antaranya keluar dalam keadaan meninggal. Ini adalah praktek perhitungan GDR. Selanjutnya ada angka kematian bersih atau net death rate. Ini angka kematian bersih, menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Dalam perhitungan NDR, yang termasuk dalam perhitungan adalah pasien yang meninggal setelah 48 jam perawatan. Maka, pasien yang meninggal kurang dari 48 jam tidak termasuk dalam perhitungan NDR. Pada kondisi tertentu, pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan terminal. Rumah sakit tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan pertolongan kepada pasien tersebut. Dalam perjalanannya, pasien meninggal sebelum 48 jam di rumah sakit. Maka penilaian mutu sebuah rumah sakit tidak dapat dikaitkan dengan seluruh kematian di rumah sakit, tetapi lebih terkait pada angka kematian lebih dari 48 jam. Dapat disimpulkan bahwa angka NDR lebih dapat menunjukkan kualitas pelayanan di sebuah rumah sakit. Kemenkes menetapkan nilai NDR sebaiknya tidak lebih dari 25 per 1.000 penderita keluar. Rumus NDR, jumlah pasien termasuk bayi baru lahir meninggal lebih dari sama dengan 48 jam setelah perawatan dibagi dengan jumlah pasien keluar termasuk yang meninggal dan bayi baru lahir yang meninggal dikurangi pasien meninggal kurang dari 48 jam perawatan kali 100%. Contoh soal. Jumlah total pasien meninggal ada 5. Jumlah pasien meninggal yang kurang dari 48 jam ada 2. Jumlah pasien pulang atau keluar dari perawatan rumah sakit tertentu ini ada 400. Maka NDR-nya pada periode tersebut adalah dimasukkan saja sesuai rumus. Jumlah total pasien yang meninggal ada 5. Kemudian dikurangi dengan jumlah pasien meninggal yang kurang dari 48 jam per 400 dikurangi 2 kali 100%. Ketemunya 0,75. Artinya bahwa selama periode tersebut dari setiap 10.000 pasien yang keluar dari perawatan, 75 orang di antaranya keluar dalam keadaan meninggal setelah mendapatkan perawatan lebih dari 48 jam. Ada angka kematian obstetrik atau maternal death rate. Dalam statistik mortalitas, salah satu angka kematian yang diperhitungkan adalah angka kematian ibu hamil atau melahirkan. Indikator ini merupakan suatu indikator yang wajib dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan baik untuk kebutuhan internal di rumah sakit
maupun untuk data regional dan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka kematian ibu yang tinggi di suatu negara ini mencerminkan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan negara adalah buruk. Maternal death rate merupakan angka kejadian kematian dari seorang wanita yang sedang hamil atau dalam kurun waktu 42 hari setelah penghentian kehamilan. Maternal death rate tidak melihat umur kehamilan dan lokasi kehamilan, serta berbagai sebab yang berkaitan dengan kehamilannya atau pengelolaan kehamilannya. Namun, maternal death rate mengecualikan hal-hal seperti kecelakaan atau penyebab insidental. Dalam perhitungan maternal death rate, kematian ibu yang terjadi karena kecelakaan, trauma, dan jatuh ini tidak dihitung. Kematian karena kejadian insidental, misalkan pembunuhan atau bunuh diri juga tidak dihitung. Contoh kematian akibat kecelakaan, misalkan kecelakaan di jalan raya. Kematian ibu dapat terjadi karena komplikasi langsung dari kehamilannya atau karena penyakit yang berkembang selama kehamilan ibu. Umumnya, fasilitas pelayanan kesehatan hanya memperhitungkan kematian karena komplikasi langsung dari kehamilan ibu. Untuk rumus maternal death rate, jumlah maternal death rate dalam suatu periode dibagi dengan jumlah seluruh pasien obstetri yang keluar, termasuk yang meninggal dalam jangka waktu tertentu dikali 100%. Berkaitan dengan maternal death rate, ini dibedakan menjadi dua kelompok. Tadi di awal sudah saya sebutkan ada direct obstetric death dan indirect obstetric death. Kalau direct obstetric death, ini kematian ibu karena faktor obstetrik secara langsung. Ini disebabkan karena komplikasi langsung dari kehamilannya, baik masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Intervensi terhadap kehamilannya, tindakan yang keliru, atau dari rangkaian hal-hal tersebut di atas. Misalnya, seorang pasien yang meninggal saat dilakukan operasi sesar karena rusaknya arteri uterina yang menyebabkan pendarahan. Selanjutnya ada indirect obstetric death. Ini kematian ibu karena faktor obstetrik tidak secara langsung. Ini disebabkan oleh penyakit terdahulu atau karena penyakit yang berkembang selama masa kehamilannya dan tidak secara langsung karena sebab obstetrik, tapi berkaitan dengan efek fisiologis dari kehamilan si ibu. Misalkan, si ibu atau si pasien hamil dengan penyakit diabetes. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada sebuah rumah sakit melaporkan bahwa jumlah pasien yang keluar ada 1.205, ini tahun 2018. Di antaranya pasien yang keluar tersebut terdapat pasien yang keluar dengan keadaan meninggal, yaitu 2 orang meninggal pasca proses aborsi, 1 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, 1 orang meninggal karena indirect obstetric. Maka maternal death rate-nya dihitung sesuai dengan rumus 2/1205 kali 100%. Ketemu maternal death rate-nya 0,17%. Selanjutnya ada neonatal death rate. Rumus perhitungan NDR di sini lingkupnya neonatal death rate
Jumlah kematian bayi baru lahir dalam suatu periode dibagi dengan jumlah seluruh bayi baru lahir yang keluar perawatan termasuk yang meninggal dalam periode tersebut kali 100%. Contoh, selama tahun 2018, sebuah rumah sakit melaporkan bahwa jumlah bayi yang keluar hidup maupun meninggal sebanyak 350. Di antara bayi yang keluar tersebut, terdapat bayi yang keluar perawatan dalam keadaan meninggal sebanyak 2 bayi. Perhitungannya 2/350 kali 100%. Neonatal death rate-nya ketemu 0,57%. Berkaitan dengan kematian bayi baru lahir atau newborn mortality rate ini, ada 3 macam newborn mortality rate. Pertama ada neonatal death, 2 ada post neonatal death, 3 ada infant death. Untuk neonatal death, ini kematian dari bayi yang lahir hidup dalam kurun waktu kurang dari 28 hari sejak kelahirannya. Berarti 27 hari, 23 jam, dan 59 menit. Selanjutnya untuk post neonatal death, ini kematian dari bayi yang lahir hidup dalam kurun waktu sejak hari ke-28 kelahirannya hingga akhir dari tahun pertama kehidupannya. Tahun pertama diartikan sebagai 364 hari, 23 jam, 59 menit sejak dari kelahirannya. Ini untuk post neonatal death. Selanjutnya ada infant death, yaitu kematian dari bayi yang lahir hidup dalam kurun waktu sejak dari kelahirannya hingga akhir dari tahun pertama kehidupannya. Tahun pertama diartikan sebagai 364 hari, 23 jam, dan 59 menit sejak dari kelahirannya. Selanjutnya ada angka kelahiran mati atau fetal death rate. Fetal death rate ini didefinisikan sebagai kematian yang terjadi pada janin sebagai hasil dari proses konsepsi manusia sebelum dikeluarkan secara lengkap dari ibunya, tanpa memperhitungkan usia kehamilan dari si ibu. Kondisi kematian ini diketahui saat bayi baru dilahirkan. Bayi tidak bernafas atau tidak menunjukkan tanda kehidupan lain seperti adanya denyut jantung, denyut pada tali pusar, ataupun gerakan otot pada rangka tubuh. Fetal death tidak dimasukkan sebagai bagian dari kematian pasien dan tidak ikut dimasukkan dalam perhitungan angka kematian yang manapun. Jadi angka fetal death rate ini dihitung secara terpisah. Nah, untuk fetal death rate di awal sudah saya sampaikan ada early death, intermediate death, sama late death. Kalau early death, ini jika usia kehamilan masih kurang dari 20 minggu dan atau berat janin kurang dari atau sama dengan 500 gram. Untuk intermediate death, jika usia kehamilan telah lengkap 20 minggu hingga kurang dari 28 minggu
dan atau berat janin 501 hingga 1 kilogram atau 1000 gram. Kemudian ada late date, jika usia kehamilan telah lengkap 28 minggu atau lebih dan atau berat janin telah lebih dari 1 kilo atau 1000 gram. Kelompok intermediate dan late date secara bersama sering disebut juga sebagai stillbirth. Jumlah kelahiran yang dihitung adalah meliputi jumlah bayi yang lahir hidup dan lahir dalam keadaan meninggal. Untuk rumusnya, ini ada jumlah lahir mati dalam suatu periode dibagi dengan jumlah semua kelahiran dalam periode tersebut. Atau rumus lain yang juga sering dipakai, jumlah intermediate plus late date dalam suatu periode dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup plus jumlah intermediate plus late date dalam periode yang sama kali 100%. Intermediate date tadi sudah saya sampaikan, jika usia kehamilan telah masuk 20 minggu hingga kurang dari 28 minggu. Kalau late date adalah usia kehamilan ini masuk 28 minggu atau lebih. Praktek perhitungan untuk fetal death rate ya. Jika pada suatu periode laporan tercatat 100 bayi lahir hidup dan 2 lahir mati, maka fetal death rate-nya adalah sebagai berikut. Gimana cara ngitungnya? Dengan buka rumus fetal death rate. Itu seperti apa? Berapa per berapa kali 100%. Ini langsung saya masukkan. Jadi 2 tadi lahir mati. 2 per 102 karena untuk kelahiran bayi ini ada 100 bayi lahir hidup dan 2 lahir tapi dalam keadaan meninggal. 2 per 102 kali 100%. Ketemunya 1,96. Begitu juga untuk contoh soal berikutnya. Jika pada suatu periode laporan tercatat 125 kelahiran dan 2 diantaranya lahir mati, maka fetal death rate-nya adalah, kalau di sini 2 yang ada di soal itu masuk dalam angka 125-nya. 2 diantaranya lahir mati. Beda dengan kasus yang di awal ya. Yang di awal tadi benar-benar 100 bayi lahir hidup. Dan 2 lahir mati. Berarti 100 plus 2. Nah, kalau yang soal bawahnya ini 125 kelahiran dan 2 diantaranya lahir mati. Berarti 2 lahir mati, kemudian 123-nya lahir dalam keadaan hidup. Itu estimasinya atau perkiraannya seperti itu. Kemudian perhitungan fetal death rate-nya 2 per 125 kali 100%. Ketemunya 1,60% fetal death rate-nya. Jadi harus dilihat soalnya seperti apa. Jangan asal memasukkan ke rumus. Ini ada 2 tipe soal yang berbeda tapi rumusnya sama. Per-perannya, per angka yang dipakai atau angka yang dihitung juga harus dilihat. Apakah itu angka sendiri-sendiri atau dia ini bagian dari angka di depannya. Gitu. Kalau di atas 100 plus 2, tapi kalau yang 125 ini total kelahiran bayinya.
Mbuh itu yang lahir hidup maupun yang meninggal. Tapi di sini dicantumkan 2 di antaranya lahir mati. Berarti yang 123 itu lahir hidup. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada post operative death rate, PODR. Rumusnya masih tak cantumkan. Total kematian setelah operasi, yaitu 10 hari setelah operasi per total pasien yang dioperasi. Rumus post operative death rate. Contoh soal. Catatan statistik periode X menyatakan ada 1.000 pasien yang dioperasi dan 5 pasien meninggal pasca operasi. 2 di antaranya meninggal 10 hari pasca operasi. Maka post operative death rate-nya 2/1000 kali 100%. Ketemunya 0,2. Begitu juga untuk contoh berikutnya. Ini masih berkaitan dengan post operative death rate. Statistik Rumah Sakit X periode tahun 2017 menyatakan ada 300 pasien yang dioperasi dan 4 pasien meninggal pasca operasi. 2 di antaranya meninggal dalam kurun waktu 10 hari pasca operasi. Maka, gimana perhitungan post operative death rate-nya? Jadi, jawabannya 2/300. 2 di antaranya meninggal dalam kurun waktu 10 hari pasca operasi. Nanti di cross check lagi rumus post operative death rate-nya. 2/300 kali 100%. Ketemu post operative death rate-nya 0,6%. Yang ketujuh ada anestesi death rate. Total kematian karena anestesi dalam periode tertentu dibagi dengan total pasien yang mendapatkan tindakan anestesi dalam periode tertentu. Contoh, jika data statistik rumah sakit periode X mencatat bahwa di antara 1.200 pasien yang mendapatkan tindakan anestesi, terdapat 1 pasien yang meninggal. Maka, anestesi death rate-nya dihitung 1/1200 kali 100%. Ketemunya 0,08%. Ini contoh soal yang kemarin saya berikan. Berikutnya ada latihan soal yang kemarin saya pakai untuk take home buat teman-teman semua yang nyimak video ini. Catatan Rumah Sakit X untuk bulan Februari tahun 2018 adalah sebagai berikut. Jumlah total pasien keluar, baik dewasa dan anak-anak 1.200. Jumlah pasien meninggal, baik dewasa dan anak-anak ada 6. Jumlah total pasien keluar, bayi baru lahir di sini 180. Jumlah pasien meninggal, ini bayi baru lahir ada 1. Hitung GDR-nya. Gross death rate-nya di periode bulan Februari 2018. Perhitungannya seperti ini. Nanti jenengan cermati lagi rumus dari GDR. 6+1. 6+1. Jumlah pasien meninggal. Baik dewasa dan anak-anak termasuk juga yang bayi baru lahir. Per 1.380. 1.380. Dari mana? 1.200 ditambah 180. Nah, dikali 100%. Ketemu GDR-nya 0,51%. Contoh soal berikutnya. Di sini, selama tahun 2017, sebuah rumah sakit melaporkan bahwa jumlah bayi yang keluar hidup dan meninggal sebanyak 350.
Di antara bayi yang keluar tersebut, terdapat bayi yang keluar perawatan dalam keadaan meninggal sebanyak 1 bayi. Hitung newborn mortality rate-nya. 1/350 kali 100%. Ketemu newborn mortality rate-nya 0,29%. Oke, thank you untuk semua yang sudah nyimak video ini. Semoga bermanfaat.